Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada ayat yang ke-10 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kalian di muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu ma'ayish, sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikitlah kalian bersyukur. Sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah telah memberikan kekuasaan kepada kalian. Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia di muka bumi. Dan bukan hanya mereka diberikan kekuasaan, tetapi bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat untuk mencari penghidupan. Naam, ini apa saja di muka bumi ini yang dapat dipergunakan sebagai bekal hidup di dalamnya, berupa makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Ya Allah berikan kepada manusia hal-hal yang dapat dipergunakan bagi mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka. Di samping Allah berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Nah,
Ya, nikmat dan karunia yang demikian ini mesti disyukuri oleh para hamba. Namun begitulah manusia, sedikit sekali mereka bersyukur kepada Allah. Nikmat demi nikmat yang Allah berikan, Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Kemudian berbagai makanan dan minuman yang Allah siapkan di muka bumi yang mereka jadikan sebagai sumber penghidupan bagi mereka. Tapi itu semua tidaklah membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah, tapi amat sedikit sekali mereka bersyukur. Nah, inilah memang sifat manusia, lalai, suka lupa, bahkan tidak pandai bersyukur. Naam. Ya, karena dia tidak melihat salah satu di antara faktor yang membuat manusia itu kurang bersyukur adalah karena dia tidak memandang besar nikmat yang Allah berikan itu. Ya, seseorang itu kalau dia memandang kecil, maka dia kurang berterima kasih. Tapi kalau dia merasa besar, maka dia akan pandai berterima kasih. Maka itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfalakum wa la tamduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Yang demikian itu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu lebih pantas agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dengan melihat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, maka seorang itu dia akan pandai bersyukur dan dia akan merasa atau menganggap besar nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau dianggap biasa, tidak ada apa-apanya bahkan, atau dia merasa bahwa dia lebih pantas untuk mendapatkan itu atau mendapatkan yang lebih banyak dari itu, mestinya dalam anggapan dia kayak begitu, maka dia tidak akan pandai bersyukur. Kenapa? Ya, karena dia melihat kecil nikmat yang diberikan kepadanya. Lah, dan ini kebanyakan manusia itu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian itu bersyukur, amat sedikit kalian itu bersyukur. Sifat manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Illa man rahimallahu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk tubuh kalian,
Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat pun sujud kecuali iblis laknatullah alaih. Lam yakun minas sajidin. Ya, dia ini, iblis ini tidak termasuk mereka yang sujud. Tidak termasuk mereka yang sujud. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah telah mencurahkan kenikmatan atas kalian dengan menciptakan asal muasal kalian, yaitu bapak kalian Adam. Dari ketidakadaannya kemudian menjadi ada. Allah lengkapi dengan membentuk rupa fisiknya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, melebihi kebanyakan makhluk. Allah ciptakan Adam, merupakan bapak manusia, itu dalam bentuk fisik yang bagus. Ya, coba aja dibandingkan bentuk manusia ini dengan bentuk kera, ya, bentuk manusia dengan bentuk gajah misalnya, atau bentuk manusia dengan bentuk ayam, bentuk manusia dengan bentuk ular dan seterusnya. Ya, tentunya manusia mempunyai bentuk fisik yang sangat bagus, ya. Nah, ini penghargaan Allah Azza wa Jalla kepada Adam alaihi salatu wassalam dan keturunannya. Nah, bukan hanya itu. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, yaitu Allah masih memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Nah, sujudnya malaikat kepada Adam ini bukan berarti menyembah Adam. Akan tetapi sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah dalam rangka menaati perintah Allah, dan juga adalah merupakan satu bentuk penghargaan Allah kepada Adam alaihi salatu wassalam. Naam, ya, ini merupakan bentuk kemuliaan, penghormatan, pengukuhan, keutamaan bagi Adam alaihi salatu wassalam. Dan malaikat pun makhluk yang mulia, makhluk yang taat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka malaikat pun sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Nah, di antara yang diperintahkan untuk sujud itu juga adalah iblis. Tapi apa yang terjadi? Bangkang. Iblis ini bangkang. Iblis enggan untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang mendorong iblis tidak sujud kepada Adam? Ini kedengkiannya terhadap kemuliaan Adam dan kesombongannya terhadap dirinya sendiri. Karena inilah faktor yang mendorong iblis laknatullah alaih tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ini permusuhan iblis kepada manusia. Dari situ iblis itu mulai memusuhi manusia, mulai menggoda anak Adam, membawa mereka kepada jurang kebinasaan, membawa mereka kepada lembah kehancuran dan seterusnya. Tipu daya demi tipu daya dilakukan oleh iblis, makar demi makar dilakukan oleh iblis
untuk membinasakan anak Adam. Kenapa? Faktor paling pertamanya dengki. Ya, dengki. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah berfirman, apakah yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan engkau, wahai iblis? Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Iblis ini dengan kesombongannya dia menjawab. Dia katakan, ya aku lebih baik daripadanya, lebih baik daripada Adam. Jadi faktor iblis itu tidak mau sujud kepada Adam itu ini. Merasa diri lebih baik, lebih pantas. Orang lain itu tidak pantas. Ya karena Adam itu tidak pantas, tidak layak. Ya maka iblis itu tidak mau. Walaupun ini perintah Allah. Walaupun ini apa? Perintah Allah. Dan memang kebanyakan manusia demikian. Kalau dia berhadapan dengan syariat ini, tetapi hawa nafsunya mendominan, dan syariat itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, banyak di antara mereka yang tidak peduli dengan syariat dan memenangkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Itu tabiat iblis sebenarnya. Ya. Orang yang berperilaku demikian itu berperilaku iblis. Nah begitu iblis ini perintah Allah. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apa? Karena iblis merasa dirinya tidak pantas untuk sujud kepada Adam, yang lebih pantas itu Adam sujud kepada dia, maka dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, ini apa? Dia memenangkan hawa nafsunya daripada perintah. Nah kalau ada orang yang beragama dengan model kayak begini, maka orang ini berperilaku iblis. Berperilaku iblis. Waliyadzubillah. Sombong, angkuh, merasa lebih mulia, merasa lebih pantas, merasa lebih baik, merasa. Maka apa kata iblis? Tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung iblis memproklamirkan ya, kesombongannya itu di hadapan Allah. Dia katakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Sudah kayak gitu dia sebutkan lagi alasannya, logikanya, kiasnya. Kenapa? Ya saya punya alasan. Ya kan orang itu kalau dia lakukan sesuatu itu rata-rata punya alasan. Ya. Yang tidak punya alasan itu orang gila. Tapi saya yakin orang gila juga pasti punya alasan. Dikatakan kenapa kamu lakukan gini? Ya pasti punya alasan. Jadi kalau tanya alasan semua bisa beralasan. Ya. Semua bisa beralasan. Ya, jadi persoalannya itu bukan ada alasan atau tidak ada alasan. Bukan. Ya. Tetapi persoalannya itu alasannya itu masyru' apa tidak masyru'. Alasannya itu sesuai dengan syariat apa tidak sesuai dengan syariat. Alasannya itu bisa dipertimbangkan dalam pandangan syariat atau alasannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak usah dianggap. Ya. Nah. Ya, karena kalau bilang alasan ya iblis saja punya alasan. Ketika iblis memproklamirkan bahwa dia lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam itu, dia punya alasan. Alasannya apa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin.
Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Ini alasan iblis. Jadi alasan iblis itu api lebih baik dari tanah. Nah, iblis punya alasan. Jadi kalau kita bilang, ya iblis itu kenapa begitu? Jangan dulu tuduh iblis sombong, tanya dulu dia punya alasan apa enggak. Ya karena iblis pasti beralasan. Ya. Maka siapa saja kalau melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan, melakukan kedurhakaan, ya kita menghukumi dia berdasarkan apa yang dia lakukan. Ada orang-orang biasanya mau membela diri, jangan dulu dia punya alasan. Kenapa Anda tanya saya melakukan ini? Karena saya punya alasan. Ya kalau punya alasan, hatta iblis saja punya alasan. Ketika bangkang di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Naam. Maka di sini apa? Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman guna mengingkari penolakan iblis untuk bersujud. Itu Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau? Ya. Apa? Maka iblis pun beralasan. Ya dia mengatakan dia lebih mulia. Yaitu api lebih mulia dari tanah. Maka yang lebih pantas menerima sujud itu dia ketimbang Adam. Gitu. Tetapi apa alasan iblis? Jadi udzur tidak di hadapan Allah? Tidak jadi udzur. Biar dia punya alasan, tapi alasan ini tidak dianggap dalam pandangan syariat. Sehingga Allah berfirman pada ayat yang ke-13, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau darinya, yakni dari surga. Kenapa? Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas saghirin. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina, makhluk yang kerdil, bangkang. Setiap orang yang melanggar perintah syariat itu orang kerdil sebenarnya. Orang yang melanggar perintah syariat itu walaupun dia punya kedudukan di dunia, punya jabatan, punya pangkat, atau badannya besar, tapi hakikatnya orang ini kerdil, nista. Kenapa? Karena iblis ini dikatakan oleh Allah, innaka minas saghirin. Sungguhnya engkau itu makhluk yang hina, kerdil. Kenapa? Karena bangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Ya, iblis karena bangkang tidak mau sujud kepada Adam, bahkan memproklamirkan pembangkangannya. Dia bangun dengan sejumlah argumen kias, yaitu alasan-alasan dia kenapa enggak mau, tapi kemudian alasannya itu tidak diterima oleh Allah. Lalu apa? Iblis ini dikeluarkan dari surga. Jadi orang itu walaupun dia punya alasan-alasan, tetapi tidak semua alasan itu bisa jadi patokan. Iya. Nah, bisa jadi patokan. Nah, orang itu kalau dia menolak kebenaran itu karena kesombongan, walaupun dia punya
argumen, tapi tetap saja tidak diterima. Ya, tidak jadi utur. Iblis ini punya argumen, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kayak gitu, sudah diturunkan oleh Allah dari surga, dikeluarkan dari surga. Apa kata iblis? Qala aldirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, beri tangguhlah kepadaku sampai waktu mereka dibangkitkan. Iblis ini sudah putus asa dari rahmat Allah. Tadinya itu petentang-petantang, sombong di hadapan Allah. Ya, bangkang di hadapan Allah. Begitu dikeluarkan dari surga, langsung putus asa. Nah, iblis ketika sudah putus asa itu dari rahmat Allah, dia berkata, berilah aku kesempatan sampai hari kebangkitan. Maksudnya bukan untuk bertobat, karena sudah putus asa nggak mau bertobat. Ya sudah mau bertobat apalagi, ya sudah ini pasti masuk neraka gitu. Tapi tangguhkan aku, jangan hukum aku sekarang. Untuk apa? Ya. Sebenarnya untuk iblis itu bisa menyesatkan manusia. Ya. Dia bisa sesatkan siapa saja yang dapat dia sesatkan dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ini iblis itu meminta penangguhan waktu supaya bekerja keras menyesatkan manusia. Qala innaka minal muntarin. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Ini Allah kabulkan permintaan iblis laknatullah alaih. yakni Allah menangguhkan hukuman atas iblis sehingga iblis itu ditakdirkan oleh Allah penundaan ajalnya supaya sampai tiupan sangkakala pertama. Jadi iblis itu umur panjang, tidak mati, ditangguhkan oleh Allah sampai tiupan sangkakala yang pertama, yaitu tatkala semua makhluk menemui ajal mereka, kematian. Jadi iblis itu berseliweran kemana-mana dengan umur yang panjang itu untuk menyesatkan anak Adam. Yaitu bagian dari penangguhan yang Allah berikan kepada iblis laknatullah alaih. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.